Pina dijawab saja singkat-singkat, kalau ada yang sama simultan saja, jadi biar ringkas waktunya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mau menjawab dulu pertanyaan dari pihak Presiden. Tadi disampaikan bahwa ketika kami ditegur oleh manajer, kenapa kami tidak bilang sudah jadi anggota LMK atau belum. Sejujurnya di sini kami sebagai lini terbawah atau ya lini terbawah dari pelaku seni, kami tidak berurusan dengan itu. Jadi untuk LMK pun ya kami baru tahu sekarang gitu loh, bahwa outlet, kafe, resto dan segala macam itu harus berhubungan dengan LMK. Mungkin ini letaknya di sini bahwa LMK yang harus lebih bersosialisasikan lagi peranan mereka kepada outlet-outlet. Kalau kami sendiri pelaku seni, kami berada di front line, di depan. Jadi kami tidak berurusan sama sekali dengan itu. Jadi kalau misalnya memang dari harus outlet yang membayar hak cipta tersebut, itu berarti sosialisasi dari LMK yang harus itu ke sudah outlet, pendapat. bukan Yang lain, dengan Mbak, kami. dijawab. Iya, betul. Dijawab berikutnya. Dan untuk memastikan jika sudah ada lisensi hak cipta untuk outlet, ya itu sangat lebih baik untuk kami gitu, karena kami tidak terkena dampaknya nanti. Karena yang sekarang ini yang mungkin ada sudah sebagian yang membayar, sebagian tidak. Nah, di yang tidak itu yang kami mendapatkan kesulitan, mendapatkan keterbatasan kami untuk berekspresi, untuk menghibur orang. Ada limit itu kan nggak enak ya. Jadi mungkin kalau bisa disosialisasikan lagi kepada semua outlet-outlet, itu akan fair enough lah buat kita pekerja seni seperti kita. Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Denny. Pak Azum ya? Iya. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pihak pemohon ya. Apa permasalahan yang terjadi mempengaruhi jadwal? Sungguh sangat mempengaruhi ya. Karena kita juga sebagai musisi ada ini ya. Kalau misalkan untuk pelarangan lagu ya, karena kadang-kadang si penyanyi juga lagunya ada yang terbatas, nggak bisa menguasai beberapa lagu karena lagu itu adalah hafalan ya. Hafalan kayak mungkin kalau pengacara harus hafal undang-undang, kita harus hafal lirik. Selain hafal lirik, kita gimana caranya harus membaca situasi biar si pengunjung itu merasa tertarik, pada kita merasa terhibur itu. Terus kita juga harus punya standar, karena kita juga punya suatu komunitas tersendiri. Kalau misalkan kita ambil, misalkan budgetnya dikurangin, kita ambil ini komunitas ini pasti bakal marah sama kita. Kita juga punya tuntutan batin juga, biar bukan hanya mengamankan dapur kita, tapi kita juga harus mengamankan dapur orang lain, punya tanggung jawab seperti itu. Nah, jika dilarang, bagaimana strategi lagu yang dilalui? Kalau untuk itu sebetulnya aman-aman saja. Hanya saja kalau misalkan ada seorang pengunjung minta lagu yang dilarang, kita nggak bisa bawain sebagai seorang entertainer, itu kita mempunyai tanggung jawab sendiri ya. Maksudnya, aduh nggak bisa nih, gimana? Gitu. Kita ngerasa gagal sebagai seorang entertain gitu. Dalam penglihatan kalau misalkan ada kafe tidak ada, atau kafe outlet atau apapun itu tidak ada live musik, itu mungkin tadi udah dijawab sama Yang Mulia Hakim Eni Nurbaningsih. Saya nggak akan lagi pergi ke CFD kalau nggak ada live musik. Car Free Day. Iya, Car Free Day. Iya. Ya itu. Seperti ada lagi? Tadi dari Bapak Anwar. Sejak ditegur berhenti atau lanjut ya? Yang pastinya kalau berhenti nggak mungkin berhenti karena penghasilan kita dari sana.
Cuman ada ketakutan sendiri gitu. Ya ada, kalau misalkan main di sini tiba-tiba nih kita lagi nyanyi. Pas nyanyi lagu ini datanglah LMK 250 juta. Oh gimana? Misalkan ya, misal. Ya kita punya ketakutan seperti itu, pasti dong. Gak mungkin. Sementara gaji kita misalnya cuma 500 ribu. Terus kita didenda 250 juta. Gimana gitu. Ya mungkin ya jadi Ya, jadi itu ya. seperti Cukup? itu. Cukup. Baik, dari